Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi bila Anopheles betina menghisap darah penderita malaria, nah kemudian eritrosit dicerna ya bersama dengan parasit stadium aseksual, sedangkan parasit stadium seksual akan tumbuh. Oke, tumbuhnya bagaimana? Yaitu makrogamet akan mengalami pematangan menjadi makrogamet ya, makrogametosit ya, tadi akan mengalami pematangan jadi makrogamet. Kemudian mikrogametosit akan mengalami proses eksflagilasi, yaitu intinya membelah menjadi 4 sampai 8 lalu tumbuh bentuk flagel. Nah, flagel dengan ukuran 20 sampai 25 mikron ya. Disebutnya mikrogamet ya. Lalu melepaskan diri dan bergerak menuju gamet betina. Oke. Berarti kita garis bawahi ya, kalau makrogamet itu matang ya. Makrogametosit itu matang. Kemudian kalau mikrogametosit akan melakukan eksflagilasi, melepaskan diri dan bergerak menuju gamet betina. Oke, ini kalau Anda ingat ya pada manusia juga sama. Kalau yang gamet jantan atau pria itu ada flagelnya gitu ya. Biar ingat ini ya. Ada flagelnya. Kemudian yang betina kan tidak ya, tidak ada flagelnya. Nah, gamet jantan itu kan bergerak menuju gamet betina. Ya sama, mirip dengan yang manusia juga seperti itu. Oke, kita lihat gambarnya. Gambarnya kita lihat dari sini ya, dari bawah. Oke, gametosit ya, yang tertelan begitu ya. Ini kan masih bentuknya gametosit yang dari eritrosit manusia ya. Nah, ini ada jantan, ada betina ini ya. Kemudian ini jantan. Oke. Nah, yang betina kita lihat jalur yang ini, yang betina dia matang. Ya, kemudian jadi matang ya ini ya. Nah, jadi matang. Kemudian yang gamet jantan, nah ini jalur yang ini, dia akan keluar beberapa 4 sampai 8, tapi bentuknya berflagel ya. Contohnya ini nih, yang kayak apa ini ya, mikrogamet namanya ya. Mikrogamet, nah, eksflagilasi ya, mempunyai flagel. Nah, kemudian dia menuju gamet betina. Untuk apa? Untuk melakukan fertilisasi atau perkawinan. Kayak ini, fertilisasi atau perkawinan membentuk zigot. Ya. Oke, kemudian zigotnya seperti ini bentuknya. Ya. Mengalami perpanjangan. Nah, ini ada elongasi and development of motility ya by zygote ookinet. Jadi mengalami pemanjangan, elongasi dan bisa bergerak, motility. Motil itu bergerak ya. Oke, atau disebut juga di sini traveling vermicule ya. Jadi dia bisa travel ya. Bisa bergerak, bisa pindah gitu ya. Nah, ada vermicule. Vermi itu cacing. Berarti bentuknya seperti cacing yang bisa bergerak begitu ya. Memanjang kemudian bisa bergerak. Nah, kita lihat lagi bergerak kemana dia. Nah, ternyata bergeraknya ini ya, keluar dinding perut ya. Penetrasi menembus of stomach wall by ookinet. Ini namanya ookinet ya. Zigot bentuk ookinet. Oke, dia akan penetrasi menembus dinding perut, stomach wall ya, dinding perut. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian dia menempel di dinding perut ya, bagian luar. Nah, dia menempel membentuk ookista ya. Development
perkembangan menjadi atau berkembang menjadi ookista dan sporozoid. Nah, di dalamnya banyak sporozoid. Kista itu adalah kalau Anda mendengar kata kista, ya kista itu adalah bulatan ya yang isinya cairan gitu. Isinya rongga gitu ya, rongga. Itu namanya kista. Jadi ini ookinet yang tadi yang bentuknya seperti cacing panjang gitu ya. Dan menempel membentuk ookista ya. Kista berarti dia berongga ya, di dalamnya banyak sporozoid. Oke ya, banyak sporozoid. Nah, kemudian sporozoidnya itu akan ruptur, pecah ya. Ookistanya gitu ya, punten ya, ookistanya. Ookistanya pecah ya. Kemudian membebaskan ini liberating ya, sporozoid, membebaskan sporozoid pada rongga tubuh ya. Jadi ookistanya pecah, sporozoidnya keluar memenuhi rongga tubuh nyamuk. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke, saya ulangi sebentar. Oke, kita lihat gambarnya ya. Ada mikrogametosit dan makrogametosit yang terhisap dari tubuh manusia. Kemudian makrogametosit mengalami pematangan. Mikrogametosit dari mikrogametosit membelah ya, intinya jadi 4-8 lalu tumbuh membentuk flagel. Oke ya. Kemudian dia akan fertilisasi mengawini gamet betina. Oke ya. Terbentuklah zigot. Nah, kemudian zigotnya akan memanjang ya, membentuk ookinet ya yang bisa bergerak. Kemudian dia akan menembus dinding perut ya ke bagian luar, membentuk ookista ya, untuk ookista. Kemudian ookista, di dalam ookista terbentuk sporozoid. Kemudian ookistanya pecah, sporozoidnya akan lepas ya ke dalam memenuhi rongga tubuh nyamuk. Oke. Ini masih penjelasan yang tadi ya. Ceritanya, nah ini. Terjadi pembentukan zigot. Oke ya. Nah ini zigot. Nah kemudian dalam waktu 24 jam memanjang disebut dengan ookinet. Nah ini tadi sudah kita bahas ya. Ini adalah ookinetnya, memanjang. Kemudian menembus dinding lambung. Oke, ini ya cerita yang tadi masih. Kemudian ookista. Nah, ini kan terbentuk ookista. Tumbuh menjadi besar sampai 500 mikron, intinya membelah dikelilingi protoplasma yang membentuk sporozoid ya. Kan sebanyak sporozoidnya tuh panjangnya 10-15 mikron. Nah, ini masih penjelasan gambar ini. Nah, ini masih lanjutan yang tadi ya, masih penjelasan gambar ini yang telah kita ceritakan. Nah, kistanya akan pecah. Oke ya. Kistanya akan pecah. Kista ini pecah dengan sporozoid yang keluar itu jumlahnya ribuan ya, masuk ke dalam rongga badan nyamuk. Lalu mencapai kelenjar liur nyamuk. Nah, pada saat ini nyamuk dikatakan menjadi infektif ya. Kita lihat gambarnya. Ini sporozoid yang keluar ya, banyak sekali. Kemudian dia masuk ke salivary glands ya, atau kelenjar salivary, kelenjar liur, air liur ya. Nah, saat ini nyamuk dikatakan sebagai nyamuk yang infektif. Artinya dia bisa menginfeksi manusia, menularkan malaria. Nah, ini adalah gambar siklus hidup Plasmodium ya, yang disatukan siklus hidup di dalam tubuh manusia dan siklus hidup dalam tubuh nyamuk. Nah, kita lihat gambar yang tadi ya. Pertama,
ini adalah nyamuk ya, yang infektif ya, yang di dalam tubuhnya ada sporozoid. Kemudian menghisap darah manusia, sporozoidnya masuk kan ya, tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian dia masuknya ke sel hati. Oke ya, di sel hati terjadi skizogoni ya. Terjadi pembentukan skizon yang di dalamnya terdapat banyak merozoid. Nah, ada dua. Tadi skizogoni praeritrosit ya, sebelum masuk ke eritrosit yang primer kan. Yang kedua lagi yang sekunder yang bisa dorman atau hipnozoid itu ya. Kalau ini Plasmodium vivax ya dan ovale yang bisa sekunder atau bisa kambuh lagi ya karena dia dorman, hipnozoid di dalam sel hati. Nah, kalau yang ini yang malariae dan falciparum ya. Ini hanya bisa yang primer saja. Nah, ketika merozoidnya itu keluar ya, skizonnya pecah, maka dia akan masuk ke sel eritrosit manusia. Nah, pada sel eritrosit manusia telah kita pelajari tadi bahwa terjadi perubahan stadium ya. Ada stadium trofosit muda, trofosit tua, kemudian pembentukan skizon ya. Dan akhirnya skizonnya pecah dan keluar lagi merozoid yang akan masuk lagi ke dalam sel eritrosit yang baru. Nah, setelah beberapa siklus terjadi, kemudian dapat membentuklah stadium gametosit yang ini ya, jantan dan betina. Kemudian stadium gametosit akan terhisap oleh nyamuk ya, nyamuk lagi. Kemudian di dalam tubuh nyamuk terjadi fertilisasi ya, gamet jantan dan betina. Kemudian terbentuklah sporozoid yang banyak ya, atau dinamakan ini fasenya sporogoni kan ya. Kalau yang ini pada tubuh manusia ini adalah aseksual skizogoni ya. Kalau pada tubuh nyamuk seksual ya, terjadi fertilisasi dan dinamakan sporogoni karena pembentukan sporozoid yang banyak. Oke, sampai di sana bisa dipahami ya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya.